Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangisa Tripinanggih, NPM 2014151017, kelas Kehutanan A 2020. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengetahuan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci tentang Teori Asal-Usul Manusia, yang ditulis oleh Dharma Ferry, Tommy Aprasantosa, dan Dairabi Kamil. Jurnal Pendidikan Biologi Volume 1 Nomor 1 2019 halaman 11-16. Pendahuluan. Jadi, evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Evolusi hanya bisa terjadi bila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Evolusi sebagai keturunan dengan modifikasi. Istilah yang digunakan Darwin dalam menjelaskan bahwa banyak spesies keturunan dari spesies leluhur yang dulu berbeda dari spesies masa kini. Ini contoh teori yang dicetuskan Darwin. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang tidak beradaptasi dengan lingkungannya akan mati. Seperti pada gambar, jerapah yang memiliki leher yang pendek tidak akan sampai mengambil makanannya karena memiliki leher pendek dan tidak beradaptasi. Jadi, menurut Darwin, semua makhluk hidup sekarang beradaptasi dengan lingkungannya. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin menimbulkan kegemparan yang luar biasa di dunia barat seabad yang lalu, karena teori tersebut bertentangan dengan kisah penciptaan manusia dan alam semesta yang dianut oleh masyarakat pada saat itu. Teori evolusi kontroversial itu diuraikan oleh Darwin dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 1859, kemudian disusul dengan The Descent of Man and Selection and Relation Sex yang terdiri dari 2 jilid pada tahun 1871. Nah, ini buku-buku yang tadi sudah disebutkan. Sedangkan para agamawan berkeyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang langsung diciptakan Tuhan dalam bentuk seperti sekarang tanpa melalui evolusi. Hubungan antara sains dan agama semakin menunjukkan pertentangan. Sains dapat diartikan ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan sebagai pencari kebenaran dengan berdasarkan kepada fakta atau fenomena alam. Sedangkan agama merupakan segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa jurusan biologi dan pendidikan agama Islam tentang asal-usul manusia. Metode penelitian. Yang pertama, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang kedua, menggunakan pendekatan fenomena. Ketiga, informan penelitian ini adalah mahasiswa jurusan biologi dan pendidikan agama Islam. Keempat, teknik pengumpulan berupa wawancara dan dokumentasi. Pada jurnal ini tidak diberikan keterangan waktu. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa biologi dan mahasiswa pendidikan agama mengetahui asal-usul manusia secara sains dan agama. Pengetahuan mahasiswa biologi dari segi sains menyatakan bahwa yang pertama, asal-usul manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera. Kedua, asal-usul manusia dari makhluk hidup sebelumnya. Sedangkan dari segi agama menyatakan bahwa asal-usul manusia dari tanah. Pengetahuan mahasiswa pendidikan agama dari segi sains menyatakan bahwa yang pertama,
asal-usul manusia itu berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera. Kedua, asal-usul manusia berasal dari manusia sebelumnya. Ketiga, asal-usul manusia itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sedangkan dari segi agama menyatakan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari tanah, dan asal-usul manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa biologi dan mahasiswa pendidikan agama Islam memiliki pengetahuan yang hampir sama mengenai asal-usul manusia dari segi sains dan agama. Adanya persamaan pengetahuan antara mahasiswa biologi dan mahasiswa pendidikan agama Islam dikarenakan mahasiswa pendidikan agama Islam memiliki pengalaman belajar biologi pada saat belajar di sekolah menengah atas. Thank you. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.